Saudara-saudara, ada pertanyaan yang dilontarkan dan mungkin timbul dalam hati kita. Kita sudah tahu tentang karya kematian dan kebangkitan. Dan pertanyaan, selama dia mati, taruhlah satu hari. Hari pertama dia mati, hari Jumat Agung. Kemudian hari Minggu pagi dia bangkit. Lalu apakah selama 3 hari itu dia mati, tidak ada perkara yang dia buat? Atau hari Sabtu atau hari Sabat itu apa yang dikerjakan oleh Yesus ketika dia mati? Apakah misi dan karyanya hanya sampai kepada salib, kematian, lalu pada kebangkitan? Lalu tidak ada di antara kematian dan kebangkitan yang tidak ada karya yang dilakukan oleh Yesus? Hari ini saya akan beritahu, misi karya Allah sempurna. Tidak ada celah, tidak ada durasi waktu yang tidak dikerjakan oleh Kristus Yesus Tuhan, yang tidak dikerjakan berdasarkan misi dan karya Allah, karya agung daripada Tuhan, yang tidak hanya berkarya kepada mereka yang hidup, tetapi dia juga berkarya kepada mereka yang mati. Ini adalah pengetahuan firman, pengetahuan Alkitab yang Bapak Ibu tidak akan dapatkan di luar. Tapi hari ini saya akan menyampaikan supaya Bapak Ibu berpengetahuan, mengerti tentang apa yang menjadi kehendak Allah, mengerti tentang rahasia firman Tuhan. Tapi perlu saya ingatkan, jangan pernah Bapak Ibu pernah berkata, saya tahu firman, saya mengerti firman, tetapi kita tidak bisa membuktikan dan mengaplikasikan dalam perbuatan hidup sehari-hari, maka sebenarnya itu tong kosong nyaring bunyinya. Saya tidak mau dengar. Lebih baik kita berdiam diri dan kita bisa membuktikan dalam praktik hidup kita sehari-hari. Tapi ketika diberikan nasihat, diberikan arahan, diberikan masukan, yang keluar dari mulut kita adalah, saya tahu firman Pak Gembala, saya tahu firman, saya sudah baca firman. Terus pertanyaan yang sederhana, coba buktikan saya firman yang engkau tahu dari praktik hidupmu sehari-hari. Hanya Gembala tidak akan mungkin mau berdebat dengan jemaat, ya. Tapi jemaat semua yang ada di sini menjadi jemaat yang dewasa dalam firman, tahu mengerti tentang firman, tapi juga dewasa dalam mempraktikkan dalam kehidupan saya. Itulah yang namanya iman, itulah Injil yang sebenarnya, itulah pengetahuan firman yang sebenarnya. Jadi hari ini saya akan berkhotbah dan bicara menyampaikan tentang di antara kematian dan kebangkitannya. Ada apa di antara kematian dan kebangkitannya? Apakah ada jeda waktu Yesus benar-benar beristirahat di dalam kematian itu? Apakah dia tidak berbuat apa-apa? Ya. Ataukah sama seperti yang tertulis di dalam Alkitab, orang-orang yang mati di dalam Tuhan, mereka beristirahat, menantikan hari kebangkitan. Nah, kalau beristirahat benar-benar tidak berbuat apa-apa, tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh orang yang mati. Tetapi di dalam Kristus Yesus ada misi. Di atas salib yang telah menyelesaikan misi bagi semua orang yang hidup, bagi yang diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan, untuk percaya kepada salib. Tetapi misi Kristus Yesus Tuhan juga ada dinyatakan tentang orang-orang yang sudah mati. Ya. Ada 3. Jadi Bapak Ibu, dari kematian sampai pada kebangkitan yang pada ketiga, ada satu misi Allah melalui Yesus Kristus yang harus dilakukan. Dan misi itu khusus untuk roh orang-orang yang mati. Ada misi Yesus Kristus, ya. Ketika dia mati dimasukkan di dalam kubur, karena sebelum masuk hari Sabat yang 3 dia harus diturunkan. Dia masuk dalam kubur, orang mulai berkata, dibungkus dengan kain kafan tubuhnya, ditutup kain peluh mukanya, dia pasti beristirahat menunggu sampai hari Minggu pagi dia bangkit. Tapi hari ini saya beritahu bahwa Yesus Kristus dalam kematiannya dia melakukan satu misi yang tidak diketahui oleh orang. Apalagi orang percaya saja belum banyak mengenal akan berita firman ini, apalagi mereka yang tidak kenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Misi yang dilakukan di antara kematian dan kebangkitannya, misi itu dikhususkan bagi roh orang-orang yang telah mati sebelum Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Sebelum Yesus Kristus mati di atas kayu salib, mereka yang mati pada masa itu, pada masa perjanjian lama, pada masa patriark, zaman bapak-bapak, pada zaman Nuh, ya, pada zaman Adam, Kain, Habel, sampai pada zaman Nuh, sampai pada zaman Abraham, ya, sampai
daripada Herodias. Ya. Sampai kepada mereka. Mereka telah mati semua. Nah, Yesus Kristus punya misi bagi mereka yang sudah mati. Ya. Sebab misi salib hanya dikhususkan bagi orang yang hidup sampai pada akhir zaman. Tetapi misi Kristus khusus turun untuk roh orang-orang yang sudah mati pada saat dia telah mengalami kematian. Dia bukan tidur, dia bukan beristirahat, tapi ada misi yang dikerjakannya. Oke, kira-kira apa yang menjadi misi yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di antara selang waktu, jeda waktu dari ketika dia mati, lalu dikuburkan, lalu dia dibangkitkan pada hari yang kedua itu? Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi roh orang-orang yang mati? Ini adalah pengetahuan firman, Bapak Ibu. Ya, oke, kita akan lihat coba. Kita buka dulu dalam Lukas pasal 16. Kita lihat dulu tentang kondisi bagaimana keadaan roh orang-orang yang mati, baik yang di dalam Tuhan maupun yang tidak di dalam Tuhan, baik orang-orang yang mengikuti perintah dan nasihat daripada Nuh, orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk Tuhan, orang-orang yang taat dan setia melakukan hukum Taurat. Itu bagaimana keberadaan mereka sebelum sampai kepada saat Yesus mati. Lukas pasal 16 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Fakta Alkitab ayat 22 saya baca. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Fakta Alkitab. Dan tidak mungkin Alkitab menipu. Orang-orang yang mati pada zaman patriark, zaman Adam, zaman Nuh, zaman Abraham, sampai pada zaman Musa, yaitu zaman Taurat, bangsa Israel atau orang Ibrani, sampai kepada nabi-nabi besar, Yehezkiel, Yesaya, Daniel, semua itu nabi-nabi besar, sampai kepada nabi-nabi kecil. Ada banyak sih, Anda bisa baca ya. Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, Maliaki, sampai kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah nabi yang terakhir dalam masa Taurat Perjanjian Lama. Ya, jadi mereka yang mati pada masa itu termasuk penduduk-penduduk yang mati pada masa itu, langsung turun roh orang mati itu, turun ke alam maut, turun ke alam barzakh, atau dikenal dalam bahasa Yunani itu Hades, bahasa Ibrani Gehenna, ya, turun ke alam maut. Nah, dalam kita lihat dalam bahasa aslinya, di mana ke tempatnya daripada alam maut itu, dalam bahasa aslinya menjelaskan itu ada di bumi bagian bawah atau di dalam perut bumi. Roh orang-orang yang mati, baik yang taat kepada Tuhan maupun yang tidak taat kepada Tuhan, baik orang benar maupun orang berdosa, rohnya langsung turun ke alam maut, di dalam perut bumi, di bawah bumi, semua ditampung di situ. Nah, Alkitab menjelaskan dalam alam maut itu ada dua tempat. Tempat yang pertama itu dikenal dengan Abraham Dom atau kerajaan, di mana Abraham di situ sebagai bapa yang menjadi bapa orang-orang yang mati di dalam Tuhan, dan ada kerajaan Hedom atau kerajaan neraka, tempat penyiksaan sementara sebelum sampai kepada keputusan pengadilan Tuhan bagi mereka yang tidak taat sampai matinya, tetap terus mendustai akan firman dan tidak percaya kepada Yesus Kristus. Mereka akan masuk kepada api neraka yang bukan, belum sampai kepada
tetapi tempat penyiksaan sementara. Tapi sudah merasakan sakit dan penderitaan di situ. Ada 2 tempat, maka orang kaya yang mati itu langsung masuk di kerajaan tempat penyiksaan itu. Itu yang dikenal dengan Hedon, dan posisi daripada Hedon di alam maut itu dia di bawah. Sementara orang miskin yang mati adalah Lazarus itu mati dalam kemiskinannya, tapi dia tetap terus taat kepada Tuhan. Alkitab menjelaskan dia berada di atas pangkuan daripada Abraham. Itu posisinya lebih tinggi daripada orang kaya yang mati itu. Sehingga orang kaya berkata, izinkanlah dia meneteskan setiti air di atas lidahku, aku kepanasan, kehausan. Padahal selama hidupnya dia berbahagia, dia menikmati kesenangan-kesenangan dagingnya. Selama hidupnya dia melakukan apa saja menjadi keinginan hati, kemauannya, itu dia puaskan. Tapi dia melupakan kepuasan yang dikehendaki oleh Allah, mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti kebenaran firman Allah, ketetapan hidup sebagai orang yang hidup oleh karena anugerah Tuhan, itu dilupakan. Tapi dia condong berjalan menikmati kehidupannya berdasarkan prinsip-prinsip kedagingan kemanusiaannya, sehingga pada akhirnya dalam kematiannya dia tidak mengenal Tuhan. Alkitab menjelaskan di dalam kitab Lukas ini, dia ada di bagian bawah, posisi tempat di mana roh-roh yang mati, yang tidak takut Tuhan, yang tidak percaya kepada Yesus, mereka justru ada di dalam penderitaan. Tetapi Lazarus yang miskin mati dalam kemiskinannya, tapi dia tetap terus menaruh pengharapan kepada Tuhan sampai matinya. Dia justru duduk posisi di mana tempat di bangkunya roh-roh orang yang takut akan Tuhan. Di bangkuan Abraham, di situ dia menikmati kesenangan, di situ dia menikmati kebahagiaan. Ya. Nah, mereka di sini semua itu belum pernah mendengarkan tentang berita salib. Mereka belum pernah mengenal siapa itu Yesus, siapa itu Mesias. Karena mereka hidup pada masa di mana Yesus belum lahir. Mereka belum tahu siapa itu Mesias. Tapi mereka kenal dalam hukum Taurat, dalam kitab Perjanjian Lama, para nabi-nabi, pada orang-orang kudus yang hidup berdasarkan hukum Taurat itu tahu benar akan nubuatan bahwa pada akhir zaman akan dilahirkanlah Mesias. Mesias akan datang ke dalam dunia untuk menyatakan karya penyelamatan penebusan dosa, karena manusia terikat dengan dosa. Mereka belum pernah dengar tentang Injil, mereka belum pernah tahu tentang siapa itu Mesias, mereka belum pernah tahu tentang rancangan karya Kristus oleh Allah bahwa Kristus Yesus di atas kayu salib. Mereka adalah orang yang belum tahu apa-apa. Nah, misi daripada Yesus Kristus ketika dia ada di dalam alam kematian itu, Alkitab menjelaskan misi yang pertama adalah dia turun ke alam maut. Dengarkan baik, Yesus Kristus ketika dia mati, dia bukan berbaring menunggu waktu kebangkitannya, tetapi dia punya misi untuk roh orang-orang yang mati. Dia turun ke alam maut dalam roh kebangkitan itu. Dia turun ke alam maut dan dia datang ke dalam alam maut itu, dan dia memproklamirkan dirinya bahwa akulah Mesias yang dijanjikan dalam kitab Perjanjian Lama, dalam nubuatan-nubuatan para nabi. Akulah Mesias itu, akulah Injil itu, akulah iman itu, akulah penebus dosa itu, akulah juru selamat yang telah dinantikan, yang dijanjikan dalam kitab Perjanjian Lama, yang disampaikan. Yesus turun, misi yang pertama dalam kematian itu, dia turun ke alam maut dan dia memproklamirkan dirinya bahwa akulah Mesias. Hebatnya karya Tuhan, hebat sekali. Tidak ada satu jeda waktu yang tidak dikerjakan oleh Yesus dalam penyelesaian misi yang sempurna. Terlalu sempurna karya Allah melalui diri Yesus Kristus. Kita akan lihat firman Tuhan supaya Bapak Ibu boleh percaya, semakin dikuatkan imannya. 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Sebab juga Kristus telah mati. Sudah dapat semua ya? 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 20. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Dengan kami sudah jelaskannya, yang mati itu manusianya.
Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, karena tak mungkin Allah mati. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, ayat 19, dan di dalam roh itu juga ia pergi. Pergi kemana? Pergi ke alam maut, pergi ke dunia orang mati, memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Yesus pergi kemana dalam roh kebangkitan itu? Dia turun ke alam maut. Dia pergi kepada tempat penampungan roh-roh orang yang mati. Alkitab menjelaskan di sini menggunakan dalam terjemahan bahasa Indonesia, ia pergi memberitakan Injil. Garis bawahi kata memberitakan. Kita disiplin soal ilmu pengetahuan Alkitab. Garis bawah kata memberitakan. Kata memberitakan di situ dalam bahasa aslinya dia menggunakan kata bahasa Yunani, yaitu keruso. Kata kerusos itu berarti bukan soal memberitakan dan memberikan kesempatan bagi mereka yang sudah mati itu lalu percaya kepada dia dan memperoleh keselamatan. Tidak. Tetapi kata keruso yang dipakai dalam bahasa asli itu adalah dia datang memproklamirkan, dia datang mempublikasikan, dia datang memberitahukan secara terbuka tentang sesuatu yang telah dia lakukan, tentang penggenapan firman Allah dalam kitab Perjanjian Lama, tentang dialah Mesias yang dinantikan itu. Dia datang ke dunia orang mati dan disaksikan oleh mereka yang mati tidak di dalam Tuhan, dan disaksikan oleh mereka yang mati dan duduk di pangkuan Abraham. Mereka melihat Yesus dalam roh kebangkitan itu datang menyatakan ini, akulah Mesias, akulah Yesus Kristus, akulah sang juru selamat itu yang telah menyelamatkan orang-orang yang telah melakukan dosa. Akulah penebus dosa. Jadi misi yang pertama, karena orang-orang yang mati pada zaman Nuh, pada zaman Abraham, pada zaman Adam, sampai kepada zaman Taurat, mereka belum kenal siapa itu Yesus. Mereka belum tahu tentang siapa itu Mesias. Lalu Yesus ketika dalam kematiannya, dalam roh kehidupan itu dia turun, lalu dia memproklamirkan diri. Saya kira pantas, tepat, dan sangat elegan, sebab dia adalah Tuhan. Dia datang menyatakan diri dan memperkenalkan dirinya. Akulah Mesias yang telah kamu nantikan dalam zaman perjanjian lama. Akulah juru selamat yang telah dijanjikan itu. Dan aku datang untuk memproklamirkan bahwa semua janji Tuhan, kitab nubuatan telah tergenapi di dalam Dia. Ayat ini tidak berdiri sendiri saja, tapi dia menjelaskan bahwa karya kematiannya menjadi jalan bagi Kristus Yesus Tuhan untuk turun ke alam maut, lalu memperkenalkan dirinya, saya Tuhan, saya adalah Mesias. Menyampaikan bahwa tidak ada satu kitab pun yang tidak tergenapi, karena setiap para nabi telah memberitakan tentang juru selamat itu, memberitakan tentang Mesias itu. Selama mereka hidup di tengah-tengah bangsa Israel, mereka telah memberitakan bahwa akan ada sang juru selamat, akan ada Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka telah memberitakan tentang karya penebusan dosa, tapi sampai matinya mereka belum melihat dan menyaksikan siapa itu Yesus, siapa itu Mesias, sang juru selamat yang mana. Tapi ketika Yesus mati, dia turun dalam maut dan berkata diri, hai hamba-hambaku, akulah yang engkau telah beritakan selama ini, akulah yang telah engkau sampaikan, akulah Mesias, akulah sang juru selamat. Ya. Pertanyaannya, ketika Yesus datang memperkenalkan diri, memproklamirkan dirinya, dia mengkerusokan dirinya, apakah ada kesempatan bagi mereka untuk bertobat? Apakah ada kesempatan karena dia sudah kenal, itu Yesus, itu Mesias, itu sang juru selamat, ayo kita akui dia sebagai Tuhan supaya kita selamat. Bagi mereka yang dulu di pangkuan Abraham, mereka pasti selamat karena mereka hidup dalam kebenaran, ketaatan dan kesetiaan dan taat
dikatakan Tuhan. Tapi bagi mereka yang masuk di kerajaan Hedon, penderitaan mereka di situ, tidak ada karya penyelamatan bagi mereka yang sudah mati di dalam dosa. Sekali lagi, zaman patriark sampai kepada zaman Taurat, tidak ada lagi karya keselamatan bagi mereka di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Kenapa Tuhan tidak adil dalam ajaran gereja lain? Ya. Gereja besar di dunia ini dengan pendanaan yang sangat besar sehingga mereka terkenal dengan gereja-gereja salah satu agama, walaupun di Kristen juga, tapi salah satu agama di dunia. Dia mengajarkan ada kesempatan keselamatan bagi mereka yang sudah mati di zaman Bapa dan di zaman Taurat. Ketika Yesus datang, dia memakai bahasa Indonesia memberitakan Injil. Orang yang mendengarkan Injil pasti selamat. Berarti dia tidak konsekuen. Tidak konsekuen dengan masa jenjang yang telah diberikan oleh Tuhan. Ada perintah dan aturan pada masa. Pada zaman bapak-bapak, zaman Nuh, zaman Abraham, zaman Adam, Hawa, zaman Kain dan Habel, itu tidak ada perintah, tidak ada surat sama seperti Taurat. Tetapi yang ada adalah hukum setahu hati. Tuhan berbicara langsung di dalam hati mereka. Apa yang mereka lakukan? Saya bertanya, adakah Nuh menerima dan membaca kitab? Adakah Nuh menerima kitab dari orang-orang yang ada pada waktu itu? Tidak ada. Nuh mendengarkan suara Tuhan. Ini yang menjadi ukuran aturan Tuhan untuk mengadili Nuh. Pada zaman bapak-bapak itu belum ada kitab suci. Lalu bagaimana caranya Tuhan akan menghakimi mereka? Berdasarkan hukum setahu hati. Tuhan langsung berbicara kepada hati mereka, berbicara dalam hidup mereka tentang apa yang dilakukan. Saya tanya Abraham, adakah kitab yang dipegang? Tidak ada. Tapi Abraham senantiasa mempersekutukan dirinya dengan mendengarkan suara Tuhan. Itulah yang menjadi acuan Tuhan untuk mengadili orang-orang pada zaman itu. Karena Tuhan pasti bersuara bukan hanya kepada Abraham, bukan hanya kepada Lot, bukan hanya kepada Nuh, bukan hanya kepada Adam dan Hawa, bukan hanya kepada Kain dan Habel, bukan hanya kepada tokoh-tokoh pada zaman bapak-bapak itu, tapi semua orang yang hidup pada waktu itu pasti Tuhan berbicara di dalam hati mereka sebagai aturan dan perintah Tuhan supaya mereka melakukan kebenaran dan kebenaran kehendak Tuhan. Jadi apa yang menjadi patokan Tuhan untuk mengadili nanti mereka yang hidup pada zaman bapak-bapak itu? Hukum setahu hati. Dan ketika sampai pada masa pengadilan nanti, pengadilan akhir tahta putih, itulah yang akan disampaikan oleh Tuhan. Bukankah aku telah berbicara di dalam hatimu? Bukankah aku telah memberikan perintah kepadamu? Bukankah aku telah memberikan instruksi kepadamu? Bukankah itu yang akan semua terngiang dan tersampaikan dalam pengadilan tahta putih. Ya. Jadi tidak dipakai hukum Injil. Mereka hidup pada zaman Abraham, tidak mungkin dipakai hukum Injil. Karena sudah ada aturan Tuhan, ketetapan Tuhan melalui suara Tuhan. Nah, bagaimana dengan mereka yang hidup pada hukum Taurat? Pada masa Musa, sampai pada Yohanes Pembaptis, sampai awal-awal tahun orang-orang Farisi yang hidup pada masa Yesus Kristus, mereka terikat dengan aturan hukum Taurat. Maka pengadilan nanti ketika pada tahta putih, Tuhan akan mengukurkan berdasarkan perbuatan baik buruknya dengan aturan hukum Taurat. Tidak mungkin dipakai Injil, pasti dipakai adalah hukum Taurat. Jadi zaman nabi-nabi sampai kepada Daud, Samuel, Saul, raja-raja, hakim-hakim yang ada, itu semua pengadilan yang nanti bukan KUHP yang dipakai, tapi hukum Taurat yang menjadi landasan nanti dijatuhkan putusan kepada mereka. Ya. Jadi mereka yang taat kepada Tuhan melakukan hukum Taurat, mereka dulu di pangkuan Abraham. Mereka yang tidak melakukan hukum Taurat dan putus melakukan dosa, mereka masuk di kerajaan Hedon, menderita kesulitan sambil menantikan pengadilan pun pada tahta putih. Dua tempat pun. Jadi Yesus bukan datang memproklamirkan diri, mari jo, nana sudengar Pak kita, nana kenal Pak kita itu Mesias, saya lah Yesus Kristus, pasti kamu selamat. Tidak ada. Alkitab tidak menjelaskan bahwa hukum dari kasih karunia dipakai ukuran untuk semua masa. Tidak. Tapi mereka yang hidup dalam masa kematian Kristus sampai pada akhir zaman, mereka yang diukurkan dengan Injil kebenaran. Tapi
Tapi mereka hidup pada zaman Bapa dan zaman Taurat, mereka tak dibutkan dengan itu. Maka Yesus datang dalam roh kehidupannya turun ke alam maut, bukan untuk memberikan kesempatan lagi bagi mereka untuk selamat. Ya. Bayangkan sampai orang kaya itu berbicara kepada Abraham, biarkan Tuhan salah satunya engkau perintahkan pergi kunjungi saya punya saudara-saudara, supaya jangan juga mereka mati dan menderita seperti saya. Abraham berkata, bukankah ada kitab Musa pada mereka? Keselamatan itu adalah jalan bagi kita ketika kita masih hidup, Bapak Ibu. Ketika kita masih hidup, lakukan perintah Tuhan atau tidak. Abraham sudah berbicara kepada orang kaya itu, jangan. Tidak ada yang boleh keluar dari alam maut ini untuk menyampaikan, kunjungi saudara-saudaranya, datang ke tayangan lalu katakan bertobat nyana. Cepat, Tuhan pasti akan saya menderita. Abraham berkata, ada kitab Musa pada mereka. Apa maksudnya? Ada firman kepada mereka. Biarkan mereka mengikuti petunjuk firman ini. Ingin masuk surga, ikuti perintah daripada kitab Musa. Ingin masuk, duduk di atas pohon Abraham, dia harus mengikuti apa yang tertulis dalam kitab Musa. Ya. Jadi Yesus tidak datang untuk langsung mari dong, karena semua selamat, pindah semua di pohon Abraham. Tidak. Tidak ada kesempatan keselamatan untuk percaya dan bertobat ketika sudah mati. Itu hanya ada pada waktu masih hidup. Saya sudah pernah jelaskan beberapa tahun yang lalu, pada saat tahun 2012 masih heboh, ketika salah satu peneliti yang ada di luar negeri, dia meneliti tentang geologi tentang batu-batuan ke dalam kilo 100, 200. Ketika dia meneliti menggali sumur bor di dalam sampai ke dalam 7 kilo ke dalam perut bumi, apa yang terjadi? Dalam mesin yang mereka pakai di bor itu ada mikrofon yang sangat halus dan kecil. Ketika dia masuk ke dalam, ada ruang hampa yang kosong. Tiba-tiba mikrofon kecil itu merekam suara rintihan orang yang sangat jelas. Kurang lebih 7 kilometer ke bawah. Alat yang dipakai untuk menggali mengebor ke sampai perut bumi itu merekam suara yang sangat mengerikan. Ada orang histeris ketakutan. Ada orang histeris karena mengalami penderitaan. Mereka mencoba jangan-jangan itu karena gesekan bor, mata bor dengan batu, sehingga mengakibatkan mengeluarkan suara yang berdebu. Tapi setelah mereka teliti dan cermati dengan seksama, itu bukan suara gesekan batu, tetapi ada rintihan orang yang terekam pada mikrofon kecil yang ada pada alat untuk mengebor perut bumi. Saudara-saudara, mungkin kita berkata, itu skenario, itu apa? Bukankah kita kembali diteguhkan? Alkitab tidak perlu ditentukan oleh penelitian. Penelitian akan semakin kuat melakukan penelitian, Alkitab yang akan menentukan, sebab dia adalah kebenaran. Buku tentang kehidupan. Tidak ada orang yang melakukan kejahatan di dunia ini langsung masuk di tempat yang senang. Tidak ada. Justru dia akan menerima apa menjadi perbuatan buruknya selama dunia ini. Dia akan sampai kepada tempat yang terbayar dengan lunas bahwa dia bukan menikmati kesenangan, tapi justru penderitaan. Lalu keloplah apa yang dituliskan oleh firman Allah. Alam maut itu ada di bawah bumi, ada di perut bumi. Penelitian itu menjadi kuat lagi bagi orang percaya. Saya tidak pernah putarkan bagi Bapak Ibu waktu itu masih pakai sound kita yang kecil yang sederhana, masih di gereja kecil. Saya putarkan bunyi suaranya, saya sendiri sampai merinding. Saya selama kurang lebih 1 bulan, saya terus mencoba mencermati. Ada penderitaan. Tapi biarlah berita firman ini benar-benar membuat Bapak Ibu tidak mengingatkan hari-hari hidupnya. Kalau memang kita ada dalam kesalahan dan kekeliruan, berdamai terus dengan Tuhan, Tuhan akan beri kesempatan kita untuk menikmati anugerah. Jadi misi yang pertama adalah dia turun ke alam maut untuk memproklamirkan dirinya bahwa dia adalah Yesus, bukan untuk menyelamatkan orang-orang yang mati tidak di dalam Tuhan. Kalau yang dibangun Abraham sudah pasti selamat, karena itu adalah kematian orang yang benar. Tapi yang dihedon, yang menderita, Yesus datang bukan menyelamatkan mereka, tapi untuk memberitahu. Dengar,
selama hidup, bukankah hambaku Nabi Yesaya, Nabi Yeskiel, dan nabi-nabi yang lain telah bersuara kepadamu bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan? Yang mereka beritakan itu akulah. Tapi karena kau terobosik, tapi karena kau tak dengar, kau sia-siakan apa yang diberitakan oleh nabi-nabi. Sekarang ini aku datang. Aku datang untuk menyatakan diri. Akulah Mesias. Akulah Sang Juru Selamat itu. Akulah Hakim yang adil itu. Lalu berteriak, Yesus kalau begitu selamatkan kami. Mesias yang telah dijadikan dalam perjanjian lama, selamatkanlah kami. Tapi kapasitas Yesus datang ke alam bukan lagi untuk menyelamatkan. Kesempatan untuk memperoleh keselamatan itu adalah waktu kita masih hidup, bukan pada waktu kita mati. Minta maaf. Mungkin kalau pakai bahasa Indonesia gitu, minta maaf. Saya datang bukan untuk karya penyelamatan bagimu, tapi hanya untuk memperkenalkan diri kepada misi yang pertama. Apa pesan Tuhan bagi kita? Jangan sia-siakan hidupmu. Bapak Ibu, jangan sia-siakan hidup kita. Lakukanlah kebaikan, lakukanlah kebenaran. Karena penyesalan tidak akan pernah datang lebih dulu, selalu dari belakang. Dan kita sudah menjelaskan, orang kaya itu kasihan menyesal di dalam kerajaan alam maut. Tapi apalagi fungsi penyesalannya ketika sudah ada di tempat yang penuh dengan penderitaan. Dan dia mencoba meminta kepada Abraham, izinkan supaya orang miskin itu keluar, memberitahu saudara-saudaraku supaya jangan mereka hidup di dalam dosa. Tapi Abraham berkata, tidak. Bukankah ada kitab Musa pada mereka? Apa artinya? Ada firman pada mereka, ada kitab. Sekarang kita hidup dalam masa kasih karunia. Ada Injil pada kita, ada pemberitaan firman. Bukankah ada masa Taurat itu? Semua nabi-nabi sudah menyuarakan tentang keselamatan, menyuarakan tentang takut Tuhan, menyuarakan tentang prinsip hidup yang percaya kepada Tuhan seperti apa. Tapi kamu menyia-nyiakan waktu itu, kamu menyia-nyiakan kesempatan itu. Maka engkau berkata, "Maina toman rahadu." Bahasa Inggrisnya, benarkah itu? Kami baik-baik saja. Tapi ingat, di dalam alam roh, benarkah kita hidup baik-baik saja? Secara fisik kita baik-baik saja. Tapi dalam imanmu, dalam kepercayaanmu, apakah engkau baik-baik saja? Atau justru dalam rohanimu engkau sangat sekarat? Engkau hampir mengalami kematian rohani karena engkau menyia-nyiakan berita firman yang sudah diingatkan selama ini. Kejadian yang dialami pada zaman setahu hati, pada zaman Taurat sampai pada zaman Injil akan terulang kembali, kata Alkitab. Dunia seperti Sodom dan Gomora, dunia akan sama seperti zaman Nuh, akan berbalik memberontak kepada Allah. Dan mereka akan cenderung melihat berita firman itu hanya sebatas berita biasa-biasa saja. Akhir zaman akan terulang lagi kembali pada masa zaman Nuh, zaman Sodom dan Gomora. Ini berita sudah sangat menakutkan. Sekarang ada sepatu Nike, itu labelnya Nike, tapi bukan diproduksi oleh perusahaan sepatu Nike. Salah seorang anak Tuhan telah masukkan di dalam grup kita. Saya dikirim lagi dengan orang-orang Kristen se-Indonesia. Saya masuk dalam grup itu karena saya pengurus daerah GPSD. Dikirimkan, saya lihat videonya, dijelaskan, dipaparkan tentang perusahaan, sampai perusahaan Nike sekarang menggugat perusahaan itu. Dan harga sepatu itu, harga jualnya berapa? 15 juta, tetapi ludes hanya dalam beberapa jam. Apa yang menarik pada sepatu itu? Sepatu itu pakai merek Nike. Sepatu itu ada tetesan darah manusia. Sepatu itu ditulis juga kitab Lukas pasal 10 ayat sekian. Wah, bintang biru itu telah jatuh. Ada ayat firman Tuhan ditulis dalam sepatu itu. Sepatunya hitam, naiknya logo warna merah atau warna putih kalau salah. Lalu tulisan Lukasnya itu, ayat firman Tuhan itu warna merah. Bayangkan ayat firman Tuhan ditulis di sepatu. Lalu itu sudah ada label cat 666. Bukan sistem barcode, langsung jelas-jelas tulis 666. Bukan main. Baru yang menjadi
dari sepatu itu justru orang-orang yang menyatakan diri Kristen dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, atau kita kenal dengan ateis. Mereka membeli ludes dalam waktu yang sangat singkat dengan harga jual 15 juta satu pas. Bukan main 15 juta, lebih baik kita beli motor. Habis. Berarti berbicara tentang dosa, berbicara tentang setan, itu hal yang menarik dan orang banyak suka. Hanya orang-orang Kristen yang kita berkata dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Wahyu, orang yang mempertahankan hidup benar akan semakin dibenarkan. Orang yang tetap terus hidup berpaut dengan dosa akan semakin menyukai dosa dan terus berbuat dosa. Akhir zaman akan menuntun kita sampai ke arah itu. Tetaplah terus berpegang pada prinsip firman. Hiduplah dalam kebenaran sesuai dengan petunjuk Allah. Ikut terus dengan prinsip itu. Karena proses penyaringan sementara berjalan. Saya tidak menakut-nakuti. Untuk apa saya menakut-nakuti? Karena berita firman itu adalah berita yang menyenangkan. Menyenangkan bagi mereka yang terus belajar hidup untuk menguruskan dirinya, akan semakin bersuka cita mengikuti kehendak Allah. Ini zaman kasih karunia, jangan sia-siakan. Kesempatan akan banyak lagi orang akan ketika sudah masuk di dalam alam maut, hidup dalam penderitaan, baru dia mulai berpikir. Karena ini bukan penjelasan tentang contoh keteladanan bagi mereka hidup pada masa tawar. Kita hidup masa muda juga pun akan bertemu dengan mereka nanti di sana. Waduh, orang yang sudah hidup dalam Tuhan akan mulai bersuara, aduh coba tolong kan satu orang bangkit dari alam maut ini, dari kubur ini langsung pergi kasih tahu bapak, pergi kasih tahu mama, pergi kasih tahu anak-anak, pergi kasih tahu nenek, pergi kasih tahu tetangga, pergi kasih tahu semua keluarga, bertobat dari semua dosa. Tapi tidak ada kesempatan, semua yang sudah ada di alam maut tidak akan bisa keluar dari dalam. Maka dengarkan baik, kalau ada keluarga yang mati, tetangga atau siapapun, jangan pikir nanti setan datang ganggu kamu. Karena orang yang mati di alam maut tidak bisa keluar lagi. Tapi yang datang mengganggumu adalah setan dalam wujud dan rupa orang yang kau sayangi dan yang kau kenal. Tidak ada sejarahnya orang yang sudah mati dan roh yang ada di alam maut bisa keluar lagi gentayangan lalu pergi mengganggu orang. Kalau tidak segituan, saya katakan kalau tidak segituan, tidak ada. Mereka tidak punya kemampuan kapasitas. Nah, hanya ada ajaran gereja mengatakan orang yang sudah mati, rohnya akan gentayangan selama 40 hari 40 malam. Dia akan datang bisik kepada itu keluarga. Adik, kakakku sepatu itu masih tersimpan kan? Tuh, aduh, anak, mama baju masih ada di tangan. Kalau minta kan selalu meminta. Ada cara itu. Ada kita kan ini saja. Orang miskin, orang kaya minta supaya harus keluar kan? Tidak ada. Bisa, sudah masuk dalam penjara itu, sudah masuk dalam kerajaan alam maut, tidak bisa keluar. Jangan pernah bermimpi seperti itu. Yang datang dalam kita itu adalah roh jahat, roh setan. Kalau bahasa Papua, suami. Kalau bahasa Toraja, pokok. Apa ya? Kuntil. Kalau di Jawa Kutojo. Atau bilang kalau hijau, apalagi banyak jenis setan-setan, roh-roh teritorial namanya itu, juluki dan menjadi julukan mereka. Genderuwo, apalagi banyak. Pocong, banyak sekali. Itu adalah setan. Bukan roh yang sudah mati datang ke saya. Setan yang pakai rupa manusia. Nah, jadi yang pertama, misi daripada Tuhan ketika dia mati, dia turun ke alam maut untuk memproklamirkan dirinya, mempublikasikan dirinya secara terbuka. Akulah Mesias itu yang telah kau dengar pada zaman Taurat, yang telah diberitakan oleh para hamba-hambaku. Akulah. Akhirnya mereka terbuka. Wah, dulu kita tolak pemberitaan para nabi. Kita tolak masukan nasihat daripada ayah kita, ibu kita, karena jalan Taurat itu ayah dan ibu berhari-hari berwaktu-waktu terus menasihati anak-anaknya, diterjemahkan ketika mereka tidur, ketika mereka jalan, bahkan di tangan dan jidatnya ditempel tentang hukum Taurat di situ 10 perintah Taurat ditempel mengingatkan baik-baik, tapi mereka tidak mau melakukan. Itulah makanya ada lagu kata terlambat sudah kau datang padaku.
Yang kedua, misi Tuhan yang kedua, ketika dia di dalam kematian itu, dia tidak tidur saja di dalam kuburan menantikan waktu kebangkitan, tetapi dia telah turun ke dunia orang mati untuk memproklamirkan dirinya. Sekarang kita buka dulu supaya Bapak Ibu bisa tahu. Efesus pasal 4 ayat yang ke-8. Ya. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat yang ke-8 berkata begini. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ayat 9, bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Setelah dia turun ke bagian bumi yang paling bawah, itu dikenal oleh Alkitab alam maut, alam bersah, di mana di situ setelah dia memproklamirkan dirinya, apa yang dilakukan lagi oleh Yesus? Misi yang kedua, kita lihat Wahyu 1 ayat yang ke-18. Nanti kita kaitkan dengan Efesus pasal 4 ayat 8. Wahyu 1 ayat yang ke-18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Misi yang kedua, setelah dia memproklamirkan dirinya, dia merampas kunci kerajaan maut, alam maut itu. Dia mengambil kunci kerajaan alam maut itu. Dia merampas daripada kuasa kegelapan, merampas daripada kuasa kematian itu. Dia pegang kunci dari kerajaan alam maut itu. Lalu dia membuka pintu-pintu penjara. Pintu penjara mana yang dibuka? Pintu yang mana dibuka? Apakah Hedom atau Abraham Dom? Dia tidak membuka Hedom, tapi dia membuka pintu kerajaan maut. Penjara-penjara yang ada di dalam Abraham Dom itu, dia membuka kuncinya. Setelah dia merampas kunci kerajaan maut itu, dia membuka pintu-pintu penjara. Lalu tawanan-tawanan roh-roh orang yang mati di dalam Tuhan pada zaman setahu hati, pada zaman Taurat itu sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis, mereka yang mati dalam takut akan Tuhan, nyawa roh itu dirampas oleh Allah, menjadi tawanan-tawanan kerajaan alam maut itu dirampas oleh Yesus Kristus, lalu dibawa oleh Yesus Kristus. Maka Abraham Dom tidak lagi menjadi tempat penampungan roh-roh orang yang mati setelah zaman Yesus. Oh, ini rahasia firman Allah. Dia merampas kunci kerajaan alam maut itu. Dia lepaskan semua roh-roh orang yang mati dalam Tuhan yang dulu di pangkuan Abraham. Dirampaslah mereka. Maka dalam kitab Efesus dikatakan ia membawa tawanan-tawanan itu. Dia membawa roh-roh orang yang mati di dalam Tuhan itu. Misi yang kedua, setelah dia memproklamirkan diri, dia merampas kunci kerajaan alam maut, lalu dia membuka pintu-pintu penjara. Dan tawanan roh-roh orang yang mati dalam Tuhan itu. Sebab ini dikuasai oleh kuasa kegelapan, dikuasai dengan alam maut, dikuasai dengan kematian. Sementara Yesus mematahkan kuasanya. Lalu dia ambil, dia rampas semua tawanan-tawanan roh-roh orang yang mati dalam Tuhan yang dulu di pangkuan Abraham itu. Dari zaman bapak-bapak sampai zaman Taurat itu, diambillah mereka. Roh-roh semua itu dibawa oleh Yesus, lalu dibawa naik ke tempat tinggi sorga yang kekal. Saya begitu bersemangat karena saya merindukan itu. Dia merampas kunci kerajaan maut. Lalu dia membuka pintu penjara. Semua roh-roh yang mati itu semua berlomba-lomba bersuka cita. Oh, Yesus telah melepaskan kita. Mesias itu telah melepaskan kita. Mari kita bersama-sama dengan dia. Maka pada hari yang ketika dengarkan baik, terjadi kebangkitan orang-orang roh, orang-orang kudus yang mati di dalam Tuhan. Bangkit. Ketika kebangkitan Yesus dengarkan baik, terjadi gempa bumi yang besar. Terjadi gempa bumi. Lalu kata kita, kuburan-kuburan semua orang-orang kudus itu terbuka, lalu mereka bangkit. Mereka yang sudah mati, yang ada di alam maut, yang dulu di pangkuan Abraham itu, roh mereka dibawa. Tawanan-tawanan itu dilepaskan, dibawa oleh Yesus bersama dengan Kristus. Yesus mengalami kebangkitan. Kita lihat buka firman Allah supaya saya tidak omong kosong. Ya, supaya saya tidak omong kosong.
Kita berbicara semua berdasarkan firman, dan ini adalah rahasia tidak dimiliki oleh kitab suci lain. Karena mereka tidak paham tentang skenario Allah dalam karya penyelamatan dosa. Bagi mereka yang taat dan setia kepada, begitu Tuhan mencintai dan mengasihi mereka yang taat dan setia kepada Tuhan. Zaman patriark, zaman Taurat sampai zaman kasih karunia, Tuhan tidak akan meluputkan mereka. Tuhan akan melindungi, menyertai, merekrut mereka, sehingga di mana Yesus Kristus berada, di situ pun juga kita berada. Karena janji Tuhan dalam kitab Yohanes itu tidak hanya tertuju kepada mereka yang taat setia pada zaman kasih karunia, tapi mereka yang taat dan setia pada zaman perjanjian lama. Di mana Yesus Kristus berada, di situ pun kita juga berada. Rahasia firman Allah. Bukan Matius pasal 27. Matius pasal 27 ayat 51 sampai dengan ayat ke-53. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sesudah kebangkitan. Nah, ini ayat 52 dan 53 itu ada jeda. Mereka yang bangkit tidak langsung keluar, ya. Roh-roh orang kudus yang bangkit tidak langsung keluar dari kuburan. Ayat 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ya. Ketika kebangkitan Yesus, ketika kematian Yesus itu, gempa bumi, tabir bait suci terbelah dua, bukit-bukit batu terbelah. Nah, bukit-bukit batu bantu jelaskan sampai darah Yesus itu mengalir menetes sampai kepada tempat penyimpanan, ya, tabut bait Allah yang ada di dalam perut daripada bukit Golgota itu. Sehingga tergenapilah hukum Taurat, karena darah Yesus sekali dia memercikan pengampunan dosa kekal untuk selama-lamanya. Selesai, tidak lagi perlu tuntutan lagi dalam hukum Taurat, harus darah gunakan. Setiap dosa satu kali, darah, tapi darah Yesus, darah yang sempurna, sekali kekal untuk selama, tidak lagi karya penebusan dosa. Nah, setelah bukit terbelah, kuburan terbuka. Memang pada waktu Yesus bangkit, pada waktu Yesus mati, kuburan terbuka. Tapi mereka belum keluar dari kubur ini. Ayat 53. Sesudah kebangkitan Yesus, setelah tawanan-tawanan itu diambil oleh Yesus, kunci kerajaan maut diambil, pintu-pintu penjara dilepaskan, mereka semua keluar bersama dengan Abraham, bersama dengan orang-orang kudus pada masa itu, bersama dengan Kristus Yesus bangkit. Ketika terjadi kebangkitan, Yesus naik, lalu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Roh orang-orang kudus itu pun juga pergi menyatakan dirinya, kata Alkitab, menampakkan diri kepada banyak orang, termasuk keluarga-keluarga mereka. Ini yang saya katakan seizin Tuhan, dan itu pun yang misi daripada salib Kristus. Mereka harus keluar dari alam maut untuk pergi menyatakan diri. Apalagi yang dinyatakan oleh orang-orang kudus itu, mereka katakan Kristus Yesuslah yang telah turun menyelamatkan kami. Kristus Yesuslah yang telah turun mengambil kami dari alam maut. Dialah Mesias yang sesungguhnya, yang telah dibunuh dan dibantai oleh orang-orang Yahudi. Orang mati, roh orang mati dalam Tuhan dipakai oleh Yesus Kristus untuk membenarkan tentang keberadaan Yesus Kristus yang adalah Mesias dan kebangkitan hidup kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, berita yang sangat mencengangkan. Ini bukan semacam dongeng, tapi ini berita firman yang terkait satu dengan lain, dari nubuatan-nubuatan sampai penggenapan yang begitu sangat tepat, tidak terlewatkan sedikit pun oleh Tuhan. Jadi misi yang kedua, setelah dia merampas kunci kerajaan alam maut itu, dia melepaskan tawanan-tawanan itu, kata Efesus, lalu bangkit bersama dengan Yesus. Selama kurang lebih 40 tahun, saya tidak mencoba mencari tahu 40 tahun siapa saya yang dikunjungi, tapi roh-roh orang kudus itu jelas, pasti mereka berbicara mengakuratkan tentang siapa Yesus, Mesias yang telah tersalib beberapa hari yang lalu. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi setelah Yesus bangkit, mereka pun itu bangkit. Tuhan mengizinkan roh orang-orang kudus itu, para nabi-nabi, termasuk yang martir, mati karena mempertahankan imannya, untuk menyampaikan dan menyaksikan kepada orang hidup tentang karya Yesus di alam maut. Saya senang sekali dengan berita ini, karena berita ini sangat menguatkan iman kita. Ya. Hanya tetapi saya ingatkan bagi Bapak Ibu jemaat sekalian, jangan sia-sia
Dunia sementara berjuang bersama dengan gerakan-gerakan kuasa kegelapan, tapi jangan dulu langsung berpikir ini antikristus sedang menguasai kita, tidak. Sehingga jangan takut kalau divaksinnya, jangan takut. Seberapa hebatkah manusia mencoba merancang untuk mempengaruhi DNA kita? Tuhan terlalu mampu dan terlalu berkuasa menjaga DNA-mu. Masa kalah